Karena saya tidak mau kesimpulan rapat yang sudah ditandatangani seperti ini, kita langsung semua batalkan, tidak ada yang mau menepati. Tidak mau saya. Di mana wibawa DPR seperti ini mewakili rakyat Indonesia. Ini Komisi 7 ini Bapak Ibu Saudara, ini mewakili 580 anggota DPR RI, dan 580 anggota DPR ini mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dan kita sudah buat kesepakatannya. Kalau kita sudah buat kesepakatan di sini, itu artinya itu kesepakatan antara rakyat Indonesia dan pemerintah. Begitu sudah dibuat kesepakatan, begitu pemerintah dan misalnya Himbara semua itu tidak mau melaksanakan, berarti ada kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam kesepakatan itu. Kalau itu yang terjadi bagaimana? Kami kan ikut semua aturan yang dibuat pemerintah, Pak Menteri. Mana ada kami melanggar-langgar. Kami nggak berharap apa-apa juga sih. Tapi kami tidak mau kalau misalnya persoalan KUR ini menjadi persoalan yang panjang lebar yang tidak ada tuntas persoalan. Sekarang begini Pak Menteri. Gantian. Sekarang saya tanya lagi pertanyaan ketiga tadi yang belum dijawab. Bagaimana cara Pak Menteri meluruskan supaya mereka tidak lagi kasih agun-agunan 1-100 juta pinjaman itu? Terima kasih pimpinan. Kita melakukan 3 langkah. Yang pertama, selama ini memang monitoring evaluasi terhadap program KUR ini hanya ada di tingkat nasional. Dulu. Yang itu ada di komite pembiayaan yang kurang lebih 3 bulan sekali. Dan itu hanya ada di komite. Sekarang kita lakukan monitoring evaluasi per region. Jadi kita turun 1 level di tingkatan region, dan kita bagi menjadi 5 region. 5 region di mana ada prarakor dan rakor. Prarakor itu khusus di level working level yang detail, kita membedah satu persatu itu. Nah, lalu yang kedua di rakornya kita lakukan lagi. Jadi di per region itu dibagi menjadi 2 fase, prarakor dan rakor. Dan yang kedua yaitu apabila ada laporan dan terbukti ya, melakukan tadi pelanggaran-pelanggaran itu tidak dibayarkan. Jadi tidak dibayarkan, subsidinya tidak dimasukkan. Jadi itu menjadi beban dari masing-masing bank penyalur. Nah yang ketiga, tentunya itu yang tadi saya bilang tadi di awal pimpinan, bahwa kami akan membentuk Satgas Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap UMKM. Selain tadi kita mengamankan sistemnya, kita juga melakukan pengamanan di lapangan. Karena ini tidak bisa hanya sekedar di sistemnya saja, tapi di lapangan juga kita harus lakukan pengawalan dan monitoring. Makanya menjadi sebuah kebutuhan yang cukup penting untuk membentuk Satgas tersebut. Supaya tadi jadi ada satuan tugas yang bisa langsung melakukan penindakan dan 24 jam bisa ditelepon dan lain sebagainya. Layanan. Ini yang sedang kita lakukan 3 ini. Dan yang terakhir ya kembali lagi dalam forum ini saya pikir menjadi penting juga kolaborasi dan kemitraan antara kami eksekutif dengan legislatif untuk melakukan pemantauan di lapangan terkait hal-hal ini. Saya pikir itu pimpinan. Baik. Saya mau koreksi yang kedua dulu, bukan koreksi, mau nanya nih yang kedua. Tadi kan kalau memang terjadi temuan ada yang masih melakukan itu, nanti dia tidak dikasih apanya itu subsidinya. Ya kan kalau kejadiannya cuma 3 orang, 4 orang yang Bapak temukan, nggak ada masalah sama BRI. Ya kan cuma 3 orang nggak dibayar. Sementara dia dapat 175 triliun setahun. Berarti kan nggak efektif nih. Kalau hanya begitu ya, kan berarti kan parsial itu maksudnya. Kan nggak mungkin Bapak langsung putus kontrak dengan mereka. Ya nggak? Apakah misalnya yang tadi ketentuan itu sudah ada dalam kontrak atau tidak? Saya tidak tahu secara teknis. Ini serius nih memang soal KUR ini. Saya mungkin di tempat lain mungkin orang nggak akan bertanyakan soal ini. Tapi saya ini serius ini. Maka karena itu mungkin yang itu tadi, yang ada 3 atau 4 poin tadi Bapak sampaikan yang terakhir ini kami belum, saya secara pribadi merasa ini belum optimal untuk mengawasi. Nanti ini tolong nih, nanti kita akan kasih PR ini. Supaya bagaimana ini supaya optimal, jangan sampai misalnya ini main-main ini. Tapi sebelum Pak Menteri nanti akan mengelaborasi lebih lanjut soal ini dan teman-teman bertanya, ini kan belum nih mereka nih, ya belum. Ini masih saya sendiri nih. Saya minta BRI dulu sebagai mewakili, karena Bapak yang paling banyak nih punya duit. Sekarang sudah berapa sih BRI menyalurkan? Pak, dapat
Ada info nggak? Berapa triliun sudah? Baik, terima kasih pimpinan.